Jadi generasi yang menyaksikan pohon ara bertunas, pohon apa saja bertunas, jadi generasi usai yang lahir di sekitar usai Perang Dunia Kedua, ya, yang lahir tahun 45, tahun 46, 47, 48, 49, tahun 50, seperti saya ya, yang lahir tahun 56, ini tidak akan berakhir, saudara. Tetap ada sampai Tuhan datang. Jadi ini memang kita ini hidup di akhir zaman, saudara. Shalom, saudaraku. Rupa-rupanya kemelut di tanah perjanjian belum selesai. Baru-baru ini kita mendengar berita adanya pengeboman dari Houthi Yaman kelompok Houthi yang menyerang dengan puluhan, bahkan diklaim lebih dari 100 peluru kendali yang diluncurkan untuk menyerang Israel. Dan beberapa jatuh dan tidak tertanggulangi, saudaraku. Itu klaim demi klaim yang kita sendiri masih perlu uji kebenarannya. Tetapi yang jelas, perang belum berakhir. Meskipun antara Israel dan Iran sudah ada gencatan senjata. Saudaraku, semua itu sebetulnya sedang menggenapi apa yang tertulis di dalam Matius 24. Kita akan lihat, saudara, ya. Matius 24 ayat yang ke-6. Saya berulang kali membaca dan merenungkan ini sejak saya muda dulu, saudaraku, ya, sampai hari ini menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, kita membaca ini dan secara progresif pandangan kita terhadap kebenaran firman ini terus bergerak, saudara. Karena memang penggenapan firman Tuhan itu sifatnya progresif, seiring sejalan dengan peristiwa berjalannya sejarah. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini itu nanti menggenapi akan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Nah, kita lihat, saudara, ya, ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Saya menafsirkan, saudaraku, sekarang ya. Kamu akan mendengar deru perang, itu kamu di situ adalah orang-orang yang tinggal di tanah perjanjian. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang mendengar deru perang karena ada bom yang jatuh di kota tetangga, di desa tetangga, itu deru perang, saudara. Dan kabar-kabar tentang perang itu kita semua, saudara, mendengar. Kita mengikuti dari tayangan berita. Nah, sekarang ini kan peristiwa yang terjadi di tanah perjanjian kita bisa ikuti saat ini juga, ya, saat waktu yang tepat. Cuman memang beritanya beda-beda, komentarnya beda-beda, yang disorot juga beda-beda. Seperti kemarin antara Israel dan Iran, mana yang lebih parah kita juga nggak ngerti, saudaraku, ya. Mana yang menang, mana yang kalah, saling klaim. Nah, saudara, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Jadi kabar-kabar tentang perang kita ikuti. Deru perang mereka dengarkan dengan telinga jasmani mereka. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Jadi kita suruh tetap tenang, ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita tetap terhubung dengan Tuhan pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian titik koma, sebab semuanya itu harus terjadi. Jadi, saudaraku, kita sering dengar, ya, bahwa ada orang yang menyaksikan berita kedukaan, kesedihan, penderitaan akibat perang, khususnya rakyat sipil, anak-anak, kaum wanita yang tidak berdosa yang ikut terdampak akibat perang tersebut. Mereka yang kena menjadi korban penculikan dan sebagainya, itu kan tidak tahu apa-apa mereka, tapi mereka jadi korban. Kita ini sedih. Dan ada yang berkomentar, kenapa sih kok semuanya ini harus terjadi? Kenapa harus
terjadi. Nah, memang firman Tuhan katakan sebab semuanya itu harus terjadi. Jadi saudaraku, akibat dosa itu akibatnya itu sengeri ini, dan Tuhan tahu dan Tuhan sampaikan bahwa itu harus terjadi. Kalau nggak ada dosa, nggak ada kemarahan, nggak ada kebencian, nggak ada perang, saudaraku ya. Tapi karena adanya dosa, maka semua yang kita sebut kejahatan, dari sudut pandang manapun itu kejahatan, itu terjadi. Itu karena dosa. Ya, kita mengucap syukur, saudaraku, bahwa Sang Penebus dosa sudah datang, dan berbahagialah kita yang percaya, dan dosa kita sudah diampuni oleh penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi secara umum dunia ini memang harus ngalami apa yang disebut dengan deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Cuma kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga hati tetap tenang supaya kita bisa berdoa dan jangan gelisah. Tetapi itu belum kesudahannya, saudaraku. Jadi kesudahannya seperti apa? Itu belum, tapi itu tanda. Nah, banyak di antara para penafsir mengatakan, nah perang dunia pertama, perang dunia kedua itu kan juga perang ya, perang. Nanti dulu, ini deru perangnya itu didengar di Timur Tengah, saudaraku. Memang ayat 7, coba kita lihat ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini nubuatan berikutnya. Jadi semua bangsa itu akan terlibat di dalam peperangan. Ini yang dikenal dengan istilah perang dunia. Tadi saya singgung, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Perang dunia pertama itu belum semua bangsa terlibat. Tapi perang dunia kedua hampir semua bangsa terlibat di dalam peperangan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi pemerintahan melawan pemerintahan. Saudaraku, kenapa itu terjadi? Perang dunia kedua yang membawa korban begitu mengerikan, begitu banyak jumlah korbannya. Ya, itu harus terjadi. Sebab sudah dinubuatkan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi, ini tanda yang lain. Gempa bumi itu tanda alam, kelaparan itu tanda penderitaan umat manusia di berbagai tempat. Jadi artinya tidak di semua tempat. Di sini ada kelaparan, di situ ada kelaparan, di sini ada gempa bumi, di situ ada gempa bumi. Ya, perhatikan saudara. Jadi bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Tadi saya katakan bahwa perang dunia kedua itu sudah menggenapi ini. Dalam sisi tertentu, iya, saudaraku. Tetapi, saudaraku, dikatakan ayat 8, akan tetapi semuanya itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi, nanti akan ada zaman baru. Nah, zaman yang lama itu nanti akan berlalu. Kapan berlalunya? Nah, kita masuk dalam inti pembahasan yang akan saya sampaikan hari ini. Sebab Matius mencatat Tuhan Yesus berbicara tentang, nah ini kita lihat ya, Matius 24 ayat yang ke-32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah, saudara, kita semua sekarang kita paham bahwa yang dimaksud dengan pohon ara bertunas itu adalah bangsa Israel. Orang-orang Yahudi itu akan punya negara sendiri. Dan bertunasnya kapan, saudara? Merdekanya mereka adalah 14 Mei 1948. Peristiwa itu terjadi kapan, saudara? Usai Perang Dunia Kedua. Nah, saya sedikit ngajak Anda untuk melihat sejarah ya, melihat catatan sejarah. Perang Dunia Kedua itu berakhir ya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita akui
betul-betul selesainya Perang Dunia Kedua itu karena dijatuhkannya bom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Little Boy, yaitu nama dari bom atom itu yang jatuh di Hiroshima, itu tanggal 6 Agustus 1945. Kemudian bom atom Nagasaki, Fat Man, dijatuhkan pada tanggal 9 Agustus. Korbannya, saudaraku, yang seketika, kalau Hiroshima itu sekitar 80.000, ini langsung mati, saudara. Sedangkan Nagasaki itu 35 sampai 40.000 yang langsung binasa. Nah, tapi diperkirakan Hiroshima itu yang akhirnya meninggal karena apa? Karena bom tersebut, ya melalui sakit, melalui terkena radiasi dan sebagainya, terluka dan sebagainya, itu 200.000 perkiraan, saudaraku. Bahkan lebih. Sedangkan Nagasaki 100.000. Jadi memang mengerikan sekali, saudaraku, bom ini dijatuhkan. Sebetulnya di Eropa tanggal 8 Mei 1945 itu Perang Dunia di Eropa sudah berakhir, yaitu dengan menyerahnya Jerman Nazi tanpa syarat. Ya, jadi menyusul Adolf Hitler bunuh diri, meninggal, kemudian tentara Jerman Nazi menyerah tanpa syarat tanggal 8 Mei 1945 yang dikenal dengan Victory in Europe Day atau VED Day. Nah, Asia, Jepang masih merajalela, dan memang waktu itu kan komunikasi, berita dan sebagainya itu tidak secanggih sekarang, saudaraku, ya. Jadi kita, orang-orang tua kita, ayah saya, ya itu kalau waktu itu paling-paling radio. Bahkan zaman Jepang orang Indonesia nggak boleh dengerin radio, saudaraku, ya. Tahu denger radio bisa dihukum oleh Kempetai, ya. Jadi nggak ada berita, saudara, nggak ada berita. Jadi berita itu memang lama, ya. Nah, mereka tentara kan ada di lokasi yang terpencil, itu kan tidak tahu, komando dari atas kan tidak tahu. Dan memang Jepang belum menyerah, tidak mau tahu bahwa sekutu Jepang yaitu Jerman sudah menyerah. Secara resmi, saudaraku, tanggal 2 September 1945 apa yang disebut dengan Victory over Japan Day, itu Jepang menyerah tanpa syarat. Itu tanggal 2 September. Sebetulnya yang bikin Jepang betul-betul menyerah adalah dijatuhkannya Little Boy 6 Agustus dan Fat Man 9 Agustus di Hiroshima dan Nagasaki dengan korban yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, saudaraku, setelah itu terjadilah kemerdekaan Israel tahun 48. Padahal sebelum itu oleh Hitler, oleh Nazi, bangsa Yahudi dibantai habis, saudaraku, ya. Sisa-sisanya mereka akhirnya menjadi bersungguh-sungguh yakin bahwa mereka harus punya negara sendiri, dan oleh mandat Inggris akhirnya tahun 48 mereka merdeka. Ya, bangsa yang kecil ini menggenapi akan pohon ara bertunas. Tapi, saudaraku, kali ini saya akan bandingkan dengan versi Lukas. Di dalam Injil Lukas dicatat bahwa Tuhan Yesus menyebut bukan hanya pohon ara, tetapi juga pohon apa saja. Nah, ini menarik, saudaraku, ya. Coba saya bacakan Lukas 21 ayat 29. Lukas 21 ayat 29. Saya bacakan, ya, saudara. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah, apa, saudara? Pohon ara, yaitu Israel, ya, karena itu khas Israel pohon ara,
atau pohon apa saja. Nah, pohon apa saja ini merepresentasikan tentang bangkitnya bangsa-bangsa menjadi merdeka, dekolonisasi ya, jadi mereka menolak kolonialisme dan mereka akhirnya menjadi bangsa yang merdeka, mandiri, termasuk Indonesia, saudaraku. Itu kapan terjadinya? Usai Perang Dunia Kedua. Saya catat, saudara ya, ini tepat atau tidak, ini data yang saya dapatkan. Asia itu 12 negara berturut-turut sejak Perang Dunia Kedua berakhir. Indonesia paling duluan, 17 Agustus 45 merdeka, kemudian disusul dengan bangsa-bangsa lain memerdekakan diri. Afrika itu 12 negara. Amerika Selatan 5 negara. Timur Tengah 4 negara. Ini selama tahun-tahun usai Perang Dunia Kedua. Jadi tahun-tahun itu, saudaraku, pohon apa saja, ya perhatikanlah, pohon ara Israel 14 Mei 1948, pohon apa saja termasuk Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos dan sebagainya pada merdeka, saudaraku ya, merdeka. Nah, itulah saudara yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian ayat ini berlanjut ya, ayat 30, apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, jadi usai Perang Dunia Kedua, perhatikan, itu mereka bertunas ya, pohon-pohon bangsa-bangsa ini merdeka, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Tuhan berbicara bahwa ini tanda kesudahan zaman. Perhatikan sejak saat itu. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 32, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini, ya angkatan, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Jadi generasi yang menyaksikan pohon ara bertunas, pohon apa saja bertunas, jadi generasi usai yang lahir di sekitar usai Perang Dunia Kedua, ya, yang lahir tahun 45, tahun 46, 47, 48, 49, tahun 50, seperti saya ya, yang lahir tahun 56, ini tidak akan berakhir, saudara. Tetap ada sampai Tuhan datang. Jadi ini memang kita ini hidup di akhir zaman, saudara. Suka tidak suka, mau nggak mau, inilah kebenarannya. Nah, ada yang bertanya, kok sekarang baru dinyatakan, dulu-dulu? Ya dulu-dulu Israel belum ada, mau nafsir apa, saudaraku? Ya kan, para penafsir yang hebat-hebat, kalau saudara baca mereka yang menafsirkan akhir zaman sebelum Perang Dunia Kedua usai, mereka nggak bisa menafsir, apalagi menafsir tentang pohon ara dan pohon apa saja bertunas itu. Mereka nggak bisa menafsirkannya. Jadi memang seperti saya tadi katakan, penggenapan firman Tuhan dan pewahyuan tentang akhir zaman itu memang sifatnya progresif. Kita pun sekarang juga masih terus bergerak maju. Seperti kalau saudara mau tahu siapa toh tokoh yang nantinya akan jadi antikristus, ya kita terus bergerak. Bisa salah, saudaraku. Kita sekarang melihat ciri-cirinya saja, begitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, saudara, jadi Daniel ya, ini nabi yang banyak berbicara tentang akhir zaman, Daniel 12, kita lihat ayat yang keempat ya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu. Jadi Daniel itu mendapat banyak firman, disuruh sembunyikan. Dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Jadi nanti menjelang akhir zaman, apa yang ditulis oleh Daniel itu nanti pelan-pelan akan disingkapkan. Ini loh maknanya. Tapi itu harus seiring dengan berjalannya sejarah. Kalau sejarah
belum sampai waktunya. Seperti misalnya pohon ara bertunas itu kan tahun 48, sebelum tahun 48 meterainya belum bisa disingkap, sudah belum bisa dibuka. Ngerti ya? Meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Setelah itu banyak orang akan menyelidikinya. Nah, setelah itu mulai terjadi, orang menyelidiki firman Tuhan. Menyelidiki apa yang tertulis. Betul. Kemudian dikatakan, dan pengetahuan akan bertambah. Saudaraku, pengetahuan ini bisa dimaknai dua. Satu, pengetahuan, ilmu pengetahuan manusia, saudaraku ya, yang berkembang sangat pesat di akhir zaman ini. Pesat sekali, saudaraku. Sekarang ini dunia terhubung, ya. Kalau saudara pegang HP kan dunia terhubung. Tadi saya baru ngobrol dengan seorang hamba Tuhan yang ada di Amerika. Ngobrol dengan enak saja, pakai ini bukan telepon yang harus bayar mahal, saudaraku. Nggak bayar, saudara pakai wifi. Saya ngobrol. Karena dunia terhubung. Jadi kita ini memang menggenapi akan pengetahuan sains itu akan bertambah-tambah. Dan ini cepat sekali pertambahannya. Sekarang ini sudah zaman AI, ya, artificial intelligence, jadi kecerdasan yang buatan itu sangat mengerikan, saudaraku. Kita kalau nggak waspada bisa tertipu di sana. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita bisa memanfaatkan akan AI itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi saudaraku, arti dari pengetahuan bertambah itu bisa sains atau ilmu pengetahuan di dunia ini yang berkembang, terutama di era informasi ini ya. Kemudian yang kedua, pengetahuan firman. Nah, ini. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa baru sekarang hal-hal semacam ini bisa terbuka dan bisa jernih? Ya karena memang waktunya. Kalau belum waktunya, kan sejarah itu berjalan, saudara. Nah, sekarang peristiwa apa yang terjadi di Timur Tengah itu deru perangnya. Itu benar-benar mereka sedang mendengar deru perang. Kita melihat dan mendengarkan kabar-kabar tentang perang. Dan itu terjadi, saudaraku. Bangsa bangkit melawan bangsa dulu pernah terjadi. Tapi sebetulnya itu belum. Karena apa? Karena Israel belum merdeka. Bangsa-bangsa, yaitu pohon apa saja itu belum merdeka. Sekarang sudah tergenapi. Kemudian pengetahuan bertambah-tambah. Pengetahuan sains, pengetahuan IT, saudaraku ya. Jadi information technology ini berkembang luar biasa. Kemudian ada AI dan sebagainya, berkembang luar biasa. Jadi kita ini mau nggak mau, suka nggak suka, nyadari saudara bahwa firman Tuhan ini adalah kebenaran. Tapi memang untuk kita bisa memahami firman Tuhan ini, kita harus bergerak pelan-pelan dan sabar menanti. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, apakah akan ada perang dunia ketiga? Ya, menurut saya akan ada, tetapi ya ini tafsir, saudaraku ya, ini pendapat saya pribadi. Sebelum perang dunia ketiga habis-habisan, itu nanti akan muncul seorang Mesias palsu yang dinanti-nantikan oleh orang Israel, yaitu Antikristus. Karena orang Israel kan menolak Yesus sampai hari ini. Menolak akan dia yang ditikamnya, dia yang disalibkan itu. Nah, nanti ketika muncul satu tokoh yang dikagumi, tokoh bisa menyatukan agama, merukunkan agama-agama. Sekarang ini kan Houthi nyerang Israel kan teriakannya teriakan yang bernuansa agama. Itu nanti bisa dirukunkan oleh satu tokoh ini yang namanya Antikristus. Tapi orang Israel tertipu, saudaraku. Dipikirnya ini Mesias. Dikira ini adalah Kristus mereka. Karena mereka menolak Kristus yang sesungguhnya. Kedua, tokoh ini bisa menyatukan secara politik.
Jadi politik di Timur Tengah itu nanti bisa didamaikan sehingga rukun, damai. Tapi hati-hati kalau semuanya Anda mendengar kata damai, itu justru dekat dengan kesudahan. Tiba-tiba nanti seperti wanita yang hamil mengalami sakit bersalin, saudara. Itu jadi kalau ada damai, kita harus semakin waspada. Perhatikan tokoh tersebut. Sampai sekarang belum muncul, saudaraku, karena masih ditahan ya. Kemudian yang ketiga, yaitu tokoh ini adalah tokoh yang bisa memperbaiki ekonomi. Ekonomi sekarang carut-marut ya, karena Presiden Donald Trump yang bikin kacau dengan perang tarif, kemudian perang dagang, kemudian perang beneran ya dengan Iran, dan kemarin sampai Iran mengancam akan menutup akan teluk tersebut yang nanti jalur pengiriman minyak akan terganggu dan sebagainya. Itu akan merubah akan situasi ekonomi dunia. Tapi saudaraku, saya ingin sampaikan bagaimanapun juga nanti tokoh ini akan muncul, Israel akan menerima, dan tokoh ini nanti bisa membangun bait suci, dan Israel bergembira ria, bersuka cita karena dipikirnya Mesiaslah yang sudah datang dan akan menjadi pemimpin mereka, akan menjadi pembela mereka, ya, tokohnya tokoh dunia, tapi sebetulnya dia adalah antikristus. Nah, sampai nanti mereka tiba-tiba sadar. Kapan itu, saudaraku? Itu misteri ketegaran Israel berakhir. Ya, firman Tuhan, saya ulang-ulang gak bosan-bosannya. Saya harap saudara semakin sering mendengar akan hal ini, saudara semakin punya konsep, punya gambaran tentang kebenaran firman ini memang sudah sangat dekat. Penyelamatan Israel, Roma 11 ayat 25. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, rahasia misteri ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Kata tegar itu dalam terjemahan versi yang lain, King James, katakan menjadi buta mata hati. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Yang kita tahu, saudaraku, penolakan Israel membuat Injil itu akhirnya sampai kepada bangsa-bangsa lain. Inilah yang disebut dengan zaman gereja, zaman bangsa-bangsa. Tetapi bukan berarti bahwa Tuhan itu melupakan akan umat yang terikat oleh janji Tuhan dengan nenek moyang mereka. Ya, karena dikatakan mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Jadi Tuhan gak akan lupa itu. Setelah nanti zaman bangsa-bangsa yang menerima Injil, menerima kabar baik, yaitu saudara dan saya, kita gereja Tuhan, genap, penuh jumlahnya, maka Tuhan akan menyelamatkan mereka. Dan saat itulah lawatan Tuhan luar biasa terhadap orang-orang Yahudi yang sampai sekarang masih mengeraskan hati. Tiba-tiba mereka akan dilawat Tuhan, mereka akan meratapi Dia yang ditikamnya. Bertobat, saudaraku, sadar bahwa dulu yang disalibkan, dulu yang ditikam itu adalah Mesias. Dan pertobatan ini membuat keselamatan yang besar bagi bangsa ini. Itu, saudaraku, yang akan segera terjadi tidak lama lagi. Kapan? Ya, firman katakan kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan kalau kita memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.